Gimana belajar UKM PPD-nya? Hari ini kita akan belajar terkait dengan kontrasepsi atau keluarga berencana. Apa sih kontrasepsi itu? Udah pada tahu belum? Oke, kontrasepsi adalah suatu usaha untuk mengatur kehamilan sesuai dengan kehendak, baik jumlah maupun waktu. Atau suatu usaha untuk membatasi atau menjarangkan dari jumlah anak. Dan merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif paling dasar dan utama bagi wanita. Kenapa sih penting untuk ber-KB? Karena banyaknya anak akan meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk dan akan membuat semakin padatnya penduduk. Selain itu, untuk resiko hamil dan melahirkan bagi ibu cukup tinggi, terutama untuk resiko setelah melahirkan, seperti perdarahan, yang akhirnya bisa menyebabkan kematian ibu. Untuk angka kematian ibu di Indonesia semakin tinggi. Oleh karena itu, kita harus mengedukasi pasien untuk melakukan KB. Nah, manfaatnya apa sih untuk melakukan KB ini? Yang pertama, bagi ibu. Nah, untuk bagi ibu, bisa mengontrol kesuburan. Selain itu, bisa juga mengambil jeda kehamilan. Jadi tidak langsung anak satu, kemudian langsung lahir anak berikutnya. Atau untuk mencegah berbagai akibat dari kehamilan, persalinan, dan perbaikan serta peningkatan kesehatan. Dan juga memberikan waktu yang cukup untuk mengasuh anak dan istirahat. Terus apa manfaatnya buat anak sih? Nah, untuk anak akan bermanfaat mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang cukup dari ibu dan ayahnya. Seperti itu. Untuk metodenya ada apa saja? Yang pertama, ada metode sederhana. Kemudian ada metode hormonal dan ada metode non-hormonal. Untuk metode sederhana, ada metode laktasi atau ada metode kalender atau yang disebut dengan senggama terputus. Untuk metode hormonal, ada jenis suntik, susuk atau implan, atau dengan pil. Atau non-hormonal, kita bisa pakai kondom, diafragma, IUD atau intrauterine device, dan steril. Kita akan membahas terkait dengan yang hormonal dan yang non-hormonal. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, kita masuk ke non-hormonal. Yang paling efektif adalah sterilisasi. Apa sih sterilisasi? Sterilisasi adalah suatu bentuk kontrasepsi yang permanen untuk pasangan yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Bagaimana cara kerjanya? Jadi tujuannya untuk menghambat bertemunya sel telur dan sel sperma. Tingkat keberhasilannya seberapa besar sih? Untuk sterilisasi, lebih dari 99% sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Keuntungannya apa? Yang pertama, efektivitas langsung setelah disterilisasi. Kemudian permanen. Kemudian tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. Jika ada keuntungan, tentu saja ada kerugian. Apa sih kerugiannya? Kerugiannya karena ada resiko dan efek samping operasi bedah, seperti itu. Dan harus memakai kontrasepsi lain seperti kondom selama beberapa hari sampai sel mani menjadi negatif untuk laki-laki. Kemudian kita masuk ke hormonal. Ada yang disebut dengan pil KB. Apa itu pil KB? Pil KB adalah suatu pil yang mengandung hormon, yaitu estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Cara kerjanya bagaimana? Untuk cara kerjanya, dengan menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Atau dengan mengendalikan lendir mulut rahim, sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Dan juga dengan menipiskan lapisan endometrium dan selaput lendir di vagina.
Untuk pil KB sendiri, efektivitasnya sekitar 92 sampai 99%. Keuntungannya apa sih? Yang pertama, dengan menggunakan pil KB, kesuburan bisa segera kembali, misalkan pil KB-nya dilepas. Yang kedua, bisa sekalian untuk mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Yang ketiga, terlindung dari penyakit radang panggul atau PID dan mencegah kehamilan di luar rahim. Mudah digunakan juga dan dapat mencegah anemia defisiensi zat besi atau kekurangan darah. Selain itu juga bisa mengurangi resiko kanker ovarium atau kanker kandungan dan cocok untuk pasangan usia muda yang ingin menunda kehamilan. Lalu kerugiannya apa? Untuk kerugiannya, pemakai harus disiplin meminumnya setiap hari jika tidak kemungkinan hamil akan tinggi. Tidak dianjurkan untuk wanita-wanita yang merokok. Selain itu, dapat juga meningkatkan resiko untuk infeksi chlamydia atau infeksi jamur pada sekitar kemaluan wanita. Cara penggunaannya bagaimana? Untuk pil KB, pil pertama diminum pada hari kelima haid, seterusnya berturut-turut 1 pil setiap hari. Jika lupa meminum 1 hari, maka segera minum 2 tablet di keesokan harinya. Apa sih efek sampingnya? Yang pertama, bisa muncul perdarahan atau terjadi bercak darah atau spotting di antara masa menstruasi. Kemudian pasien juga bisa mengeluhkan adanya pusing, mual pada awal-awal pemakaian. Kemudian adanya perubahan berat badan dan mungkin muncul yang disebut dengan kloasma atau flek. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan suntik KB. Apa itu suntik KB? Jadi suatu metode KB yang disuntikan. Yang disuntikan adalah hormon progesteron yang bisa disuntikan ke pantat, otot panggul, atau di lengan atas setiap 3 bulan atau 1 bulan. Gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerja hormon ini dapat mencegah lepasnya sel telur dari ovarium wanita atau mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim atau menipiskan endometrium sehingga tidak siap untuk kehamilan. Kerugiannya apa? Kerugiannya biasanya kembalinya kesuburan akan telat dan harus kembali ke tempat pelayanan. Jadi setiap sebulan sekali atau setiap 3 bulan sekali harus datang kembali dan untuk suntik KB. Tidak dianjurkan untuk penderita kanker, darah tinggi, sakit jantung, dan sakit liver atau hepar. Untuk tingkat keberhasilan atau efektivitasnya adalah 99% atau sangat efektif. Untuk keuntungannya, jelas praktis, efektif, dan aman. Selain itu tidak mempengaruhi dari ASI dan cocok untuk ibu menyusui, dan juga tidak terbatas oleh umur. Efek sampingnya apa sih? Yang pertama yang mungkin muncul adalah pusing atau mual. Untuk mual ini jarang terjadi. Kemudian kadang-kadang muncul menstruasi yang lama atau lebih dari 3 bulan. Kadang-kadang juga tidak menstruasi pada 3 bulan pertama. Bisa juga ada keputihan atau ada perubahan dari berat badan. Kemudian yang lain atau jenis KB yang lain ada yang disebut dengan susu KB atau implan. Nah, untuk susu KB atau implan, jadi suatu implan, jadi ada 1 atau 6 kapsul bentuknya seperti korek api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas secara perlahan. Nanti dia akan melepaskan hormon progesteron selama 3 sampai 5 tahun. Untuk keberhasilannya sekitar 97 sampai 99%. Jadi terhitung sangat efektif. Nah, untuk gambaran implan atau tempat pemasangannya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya gimana sih cara kerjanya dari implan ini? Yang pertama bisa menghambat terjadinya ovulasi. Kemudian yang kedua, menyebabkan endometrium tidak siap untuk menerima pembuahan.
Bisa juga mempertebal dari lendir serviks sehingga sperma tidak bisa sampai ke rahim, dan menipiskan lapisan selaput lendir. Baik, keuntungannya apa sih dengan menggunakan implan? Yang pertama, tidak menekan produksi dari ASI. Kemudian praktis dan efektif. Dan tidak harus mengingat-ingat untuk misalkan minum obat. Masa pakainya juga panjang, sekitar 3-5 tahun. Kesuburan juga akan cepat kembali setelah diambil untuk implannya. Dapat digunakan untuk yang tidak cocok dengan penggunaan KB yang hormon estrogen. Kerugiannya apa? Pemasangannya harus dengan petugas kesehatan yang terlatih. Jadi memang harus ke pusat pelayanan kesehatan. Kemudian dapat juga menyebabkan perubahan dari pola haid. Dan pemakai tidak dapat menghentikan pemakainya sendiri, jadi memang harus ke tempat pelayanan kesehatan. Untuk cara pemasangannya, saat yang tepat adalah pada saat haid, pada hari pertama atau hari kedua setelah menstruasi. Apa sih efek sampingnya? Biasanya yang pertama ada gangguan dari siklus haid. Yang kedua, keluarnya bercak-bercak darah atau perdarahan yang lebih banyak selama menstruasi. Bisa juga adanya hematom atau nyeri di tempat pemasangan. Bisa ada pusing atau mual, dan ada perubahan dari berat badan. Kemudian ada juga metode yang disebut dengan spiral, atau nama lainnya IUD, intrauterine device, atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Apa itu? Jadi suatu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam. Biasanya terbuat dari plastik, dan plastik itu dililit oleh tembaga. Untuk waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun. Untuk gambarannya seperti ini, untuk bentuk-bentuk dari IUD atau AKDR. Untuk spiral atau IUD ini sendiri, cara kerjanya dapat mencegah masuknya sperma atau sel mani ke dalam saluran tuba. Kemudian lilitan logam tadi menyebabkan reaksi anti-fertilitas. Untuk tingkat keberhasilannya, 99% sangat efektif. Kemudian keuntungannya apa? Yang pertama, praktis dan ekonomis. Yang kedua, kesuburan akan segera kembali jika dibuka atau diambil IUD-nya. Kemudian yang ketiga, tidak harus mengingat seperti menggunakan pil KB. Dan yang terakhir, tidak mengganggu pemberian dari ASI. Untuk kerugiannya apa? Jadi untuk penggunaan IUD disebutkan bisa dapat keluar sendiri apabila misalkan ukuran IUD-nya tidak cocok dengan ukuran rahim pemakai. Cara penggunaannya bagaimana? Jadi untuk spiral atau IUD ini dapat dipasang pada saat haid pemakai menjelang terakhir. Jadi pada saat hari-hari haid terakhir. Oke. Yang terakhir, apa sih efek sampingnya dari penggunaan spiral atau IUD? Yang pertama, bisa terjadi perdarahan yang lebih banyak dan lebih lama pada masa menstruasi. Yang kedua, mungkin keluar bercak-bercak atau spotting setelah 1 atau 2 hari pemasangan. Yang ketiga, bisa ada kram atau nyeri selama menstruasi. Dan yang terakhir adalah adanya keputihan. Ini merupakan efek samping yang paling sering. Nah, demikian pembahasan terkait dengan kontrasepsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.